Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Baik, kemarin pada saat pembelajaran matematika wajib, Ibu sudah melihat biodata kalian. Walaupun ada beberapa anak yang belum mengirimkan nama kalian, foto kalian. Jadi kurang lebih Ibu sudah tahu wajah-wajah kalian, kemudian alamat kalian dan lain-lain. Baik, dalam setiap kelas, Ibu akan masuk dalam kelas kalian 3 kali dalam sepekan. Jadi 2 kali untuk matematika wajib dan 1 kali untuk matematika peminatan. Oke, baik. Sekarang Ibu yang akan memperkenalkan diri, karena kata orang tidak kenal maka ta'aruf atau kenalan. Jadi Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Heni Susilawati. Ibu akan memegang, tadi sudah Ibu katakan bahwa Ibu memegang 2 mata pelajaran, yaitu wajib dan peminatan. Baik, sebelum kita masuk mempelajari tentang materi yang ada dalam buku ini, maka Ibu harus mengingatkan satu hal kepada kalian, bahwa kalian harus mulai merubah mindset pikiran kalian tentang pembelajaran ini. Karena banyak sekali sekarang anak-anak selalu berpikiran bahwa matematika ini susah gitu. Maka itu yang harus kalian rubah. Matematika ini tugas ini saya tidak bisa begitu. Nah, itu yang harus kalian rubah. Jadi jika kalian berpikir tidak bisa, maka kalian tidak akan pernah bisa. Nah, apa yang kalian pikirkan itu yang akan terjadi. Nah, jika kalian berpikir bahwa pelajaran ini susah, maka kalian akan selalu mendapat kesusahan dalam mempelajari pelajaran apapun. Nah, jadi bukan pelajaran ini saja, sama seperti kalian ketika berteman. Ketika kalian sudah membenci seorang teman, ketika teman itu ingin berbuat baik, contoh ya, ketika kalian sudah membenci salah satu teman kalian, kemudian dia ingin memberikan kalian kue, mungkin dia lagi berbaik hati membagi semua teman kalian kue, tapi karena memang dasarnya dalam hati kalian sudah membenci teman itu, maka apapun yang dia lakukan pasti kalian akan berpikiran negatif tentang dia. Kalian akan berpikir, mungkin ini makanan yang udah dikasih racun atau udah kadaluarsa dan sebagainya. Padahal tidak begitu, karena dia sedang berbuat baik kepada semuanya, tidak termasuk yang tidak suka sama dia. Nah, baik. Jadi, mulai sekarang ubah mindset hidup kalian, mindset dalam pembelajaran kalian, bahwa tidak ada pelajaran yang sulit ketika kita mau belajar. Dan semua bisa kita lakukan jika kita berusaha. Jadi itu yang harus pertama kalian tanamkan dalam benak kalian. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Dalam matematika peminatan hanya ada 2 bab yang akan kita pelajari, yaitu fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Oke, dalam fungsi eksponensial ada 3 subbab besar, yaitu sifat-sifat eksponensial, grafik fungsi eksponensial, persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Begitupun dengan bab 2 fungsi logaritma, 3 subbab besar juga yang akan kita pelajari. Nah, kurang lebihnya sama ya, yaitu sifat-sifat, grafik, dan persamaan dan pertidaksamaannya. Sekarang apa itu eksponensial? Kalau kalian lihat sekilas dari buku, eksponensial apa itu? Itu adalah bilangan berpangkat. Iya, jadi eksponensial itu adalah bilangan berpangkat. Apa gunanya kita mempelajari ini? Banyak. Nah, di dalam kita mempelajari seandainya penelitian untuk bakteri dan lain-lain, jadi dalam biologi, dalam fisika, kita tetap menggunakan matematika. Jadi matematika ini mendapat julukan adalah Queen of the Science, yaitu ratunya ilmu pengetahuan. Kenapa ratu? Kenapa bukan king atau raja? Ya, karena matematika ini adalah pendampingnya ilmu pengetahuan. Jadi ketika kamu mempelajari biologi, tetap ada matematikanya di dalam. Apalagi kamu mempelajari fisika, lebih banyak lagi perhitungannya begitu. Jadi matematika ini adalah pendamping atau ratunya. Oke. Baik, sebelum tadi sudah dibilang bahwa subbab pertamanya itu sifat-sifat eksponensial. Nah, sifat-sifat eksponensial ini terdapat 4 sifat besar ya. Sifat 4 besar. Ini. Yang pertama adalah pangkat bulat positif, yang kedua pangkat bulat 0, yang ketiga pangkat bulat negatif. Baik, yang keempat adalah sifat-sifat pangkat bilangan. Nah, sifat-sifat pangkat bilangan ini lebih ke perkalian dan pembagian. Oke, baik. Sama ya. Pangkat itu adalah perkalian yang berulang. Baik, pangkat bulat positif. Jika A anggota bilangan real dan N anggota
bulat positif, maka A pangkat N, nah jadi itu dibacanya A pangkat N. Ini ya, ini dibaca A pangkat N, didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali, N faktor atau N faktor. Baik, ini A pangkat N, A-nya dikalikan sebanyak N kali, gitu. Jadi, A ini disebut apa? A ini disebut bilangan pokok. N-nya adalah pangkat atau eksponen. Nah, oke. Menyatakan pangkatnya ya. Baik, jadi kalau seandainya di situ sudah ada contohnya ya anak-anak. Jadi seandainya 2 pangkat 3 itu berarti adalah 2 kali 2 dikali 2. Nah, berarti berapa nih? 2 dikali 2, 4, kali 2 lagi 8. Ya, jadi 2 pangkat 3 itu adalah 8, bukan 6 ya. Jadi 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Jadi ini sebanyak 3 faktor atau 3 kali ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Hati-hati ya, kadang-kadang ada yang menulis 2 pangkat 3 hasilnya 6 karena terburu-buru. Bukan dia tidak tahu, tapi dia terburu-buru. Jadi harus berhati-hati dalam menyelesaikan. Contoh yang lainnya, minus 1/3 pangkat 3. Oke, baik, ini berarti adalah minus 1/3 dikali minus 1/3 dikali minus 1/3. Oke, berarti ini hasilnya adalah bilangan negatif ini ya. Nah, saya kasih di awal, bilangan negatif jika berpangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya nanti akan menghasilkan bilangan negatif pula. Gitu. Oke, cepet ya. Kalau bilangannya negatif, kemudian pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya akan menghasilkan bilangan positif. Bilangan negatif, pangkatnya bilangan ganjil, maka menghasilkan bilangan negatif. Bilangan negatif, pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya bilangan positif. Oke, berarti ini kan sudah ditahu nih bahwa dia akan jadi negatif. Berarti negatif 1 dikali 1 dikali 1 tetap 1 lagi. 3 dikali 3 dikali 3 27. Berarti hasilnya negatif 1/27. Jadi negatif 1/3 pangkat 3 hasilnya adalah negatif 1/27. Coba minus negatif 1/3 pangkat 2. Oke, tadi sudah dikasih tahu bahwa kalau pangkatnya genap, maka dia akan menghasilkan bilangan positif. Berarti ini minus negatif 1/3 dikali negatif 1/3, berarti menghasilkan 1 dikali 1, 1, 3 dikali 3, 9. Berarti menghasilkan 1/9. Baik. Ini untuk bilangan pangkat bulat positif. Ini sifat pertama ya, pangkat bulat positif. Baik, kita lanjutkan. Sifat kedua dari eksponensial yaitu pangkat bulat 0. Nah, jika A anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0, jadi syaratnya A tidak boleh 0, A-nya tidak boleh 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. A ini bilangan ya, jadi berapapun digantikan, menggantikan A itu tetap berlaku yang sama, kecuali 0 itu sendiri. Oke, baik. Jadi contoh ya, 2 pangkat 0 hasilnya 1. 3 pangkat 0 hasilnya tetap 1. Kalau angka besar 100 pangkat 0 tetap sama 1. X pangkat 0 ditambah B pangkat 0 berarti hasilnya 1 ditambah 1 hasilnya 2. Karena X pangkat 0 1, B pangkat 0 1, berarti dapat 2. Kalau seandainya X pangkat 0 dikali B pangkat 0 berarti 1 dikali 1 hasilnya adalah
1. Gitu ya anak-anak. Jadi berapapun yang dipangkatkan 0, hasilnya tetap 1. Gitu ya. Baik anak-anak, sekarang sifat yang ketiga yaitu pangkat bulat negatif. Baik, jika A anggota bilangan real A tidak sama dengan 0 dan N anggota bilangan bulat positif, berlaku A pangkat negatif N. Nih, bisa kalian lihat di buku kalian di halaman 3. A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi sifatnya itu adalah A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Oke. Berarti kalau seandainya contoh 2 pangkat minus 3, maka itu hasilnya adalah 1 per 2 pangkat 3. Atau 1 per 2 kali 2 kali 2. Oke, berarti berapa nih? 1 kali 8. Oke, berarti hasil dari 2 pangkat negatif 3 adalah 1 per 8. Sekarang kalau seandainya ibu, dia bentuknya di depan pecahan tuh, bilangannya 2 nih bilangan pecahan nih, berarti dia jadi 1 per 2 pangkat negatif 3. Gini ya, sama ya pangkatnya, ibu buat yang sama. Berarti ini akan menghasilkan 1 per 2 pangkat 3. Gini ya, bentuknya jadi seperti ini. Nih, jadi ada pecahan, di bawahnya pecahan. Oke, berarti ini akan menjadi 1 per 2 kali 1 per 2 kali 1 per 2. Oke, ini menghasilkan 1 per 8. Bu, gimana tuh? Kok modelnya 1 per 8? Pecahan, sudah di bawah pecahan, ada pecahan lagi. Udah pecahan lagi gitu. Terlalu banyak pecahannya ya. Oke, berarti ini gimana caranya supaya penyebutnya menjadi 1? Maka 1 per 8 ini dikalikan berapa supaya dia menghasilkan 1? Kalau 1 per 8 dikalikan dengan kebalikannya supaya dapat 1, yaitu kali 8 per 1. Kalau bagian penyebut kalian kalikan dengan 8 per 1, maka bagian pembilang harus dikalikan dengan angka yang sama, bilangan yang sama. Kenapa? Karena ibaratnya timbangan ini harus seimbang. Kalau di bawahnya kalian kalikan, contoh dengan 3, maka di atas juga dikalikan 3. Karena di bawah kalian kalikan 8 per 1, yang tidak lain adalah kebalikan dari pecahan yang 1 per 8 ini, supaya menghasilkan nilai 1, maka bagian pembilang pun harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Oke, berarti kita hitung ya. Kalau ini 8 dibagi 8 kan 1. 1 dibagi 1, 1. Oh, ini sudah menghasilkan 1. Benar, sudah, berarti ini yang kita pilih angkanya ya. Ya karena kebalikannya ini, makanya hasilnya 1. Maka kalau yang di atas 1 kali 8, 8 bagi 1. 8 dibagi 1, ya 8. Berarti 1 per 2 pangkat negatif 3 hasilnya 8. Oke, 2 pangkat negatif 3 hasilnya 1 per 8. Sampai sini paham ya anak-anak? Jika ada kesulitan atau kendala yang kalian hadapi, silahkan menghubungi ibu. Baik, sekarang ibu masuk di sifat keempat, yaitu sifat-sifat pangkat bilangan. Jika A, B anggota bilangan real dan P, Q anggota bilangan bulat, ini simbol anggota ya anak-anak, jangan lupa. Berlaku sifat berikut. A pangkat P dikali A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P tambah Q. Oke, baik. Jadi, ketika kalian memiliki bilangan pokok yang sama, kemudian dikalikan, ini ya, maka dia akan pangkatnya tinggal kalian jumlahkan saja. Nah, gini. Contoh, 2 pangkat 2 gitu. Dikali 2 pangkat 3 gini. Dikali 2 ya. Ini. 2 pangkat 3. Nah, gini ya. Ini sudah sama ya. Ini 2 pangkat 5 saja. Langsung ya. 2 pangkat 3
dikali 2 pangkat 5. Maka ini menghasilkan 2 pangkat 3 tambah 5. Maka ini hasilnya adalah 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 berapa anak-anak? 256 gitu. Ini ya. Berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Kalau kalian mau cari secara manual, berarti 2 pangkat 3 kalian hitung. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Baru 8 dikali lagi. 2 pangkat 5, 2 pangkat 5, 32. 32 berarti 8 kali 32. Gitu cara carinya. Jadi kalian harus cari satu. Dan dia akan tetap menghasilkan hasil yang sama, yaitu 256. Nah, gitu. Baik ya. Oke. Sekarang sifat pangkat bilangan yang kedua. Kalau ada perkalian, maka pasti ada pembagian. Nah, sekarang jika A pangkat P dibagi A pangkat Q, nah, maka kalau tadi perkalian pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian pangkatnya dikurangkan. Berarti ini menjadi A pangkat P kurang Q. Oke, baik. Berarti ini contoh. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Nah, ini contoh ya. Berarti ini menjadi 2 pangkat 5 kurang 3. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 2 kali 2 berarti hasilnya 4. Gitu ya. Jadi lebih mudah. Kalau kalian mau cari manual berarti 2 pangkat 5 harus dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti dapat 32. Kemudian dibagi dengan 8. 2 pangkat 3 8 berarti 32 dibagi 8, padahal hasilnya tetap sama yaitu 4. Nah, ini lebih simpel gitu. Ini angkanya kecil. Kalau seandainya angka besar, contoh 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 7. Nih, hasilnya nih harusnya gampang banget nih. Oh iya, 2 pangkat 8 kurang 7 berarti hasilnya 2 pangkat 1 atau 2. 2 pangkat 1 itu kan 2. Nah, kalau kalian mau cari secara manual, maka kalian harus cari dulu 2 pangkat 8. Oh, tadi 256 dibagi 2 pangkat 7-nya berapa lagi? Baru 256 dibagi lagi dengan hasil dari 2 pangkat 7. 128. Jadi 256 dibagi lagi 128. Nah, hasilnya kan tetap sama yaitu 2. Lebih ribet, tapi hasilnya sama dengan yang secara sederhana dengan menggunakan sifat eksponensial. Jadi sifat-sifat eksponensial ini mempermudah kalian dalam mengerjakan hal yang sulit sebenarnya. Baik, kalau tadi sudah perkalian, pembagian, sekarang bagaimana kalau pangkat berpangkat? A pangkat P pangkat Q. Nah, ini ya, udah pangkat dipangkatkan lagi gitu. Maka pangkatnya tinggal dikalikan nih. Gini ya. Nah, contoh 2 pangkat 2 pangkat 3. Gini. Berarti ini jadinya 2 pangkat 2 kali 3. Berarti ini hasilnya adalah 2 pangkat 6. Berarti hasilnya 2 pangkat 6 berapa? 64 gitu ya. Tuh. Bisa? Nanti jika ada kendala silakan menghubungi ibu. Oke, sekarang jika kalian ketemu begini AB nih, ini maksudnya dua bilangan yang dikalikan ya, A kali B pangkat P. Nah, gini. Maka A memiliki hak terhadap pangkat P, begitupun dengan B memiliki hak terhadap pangkat P. Jadi A pangkat P dikali B pangkat P gitu. Contoh 2x pangkat 3 ini. Maka ini menjadi 2 pangkat 3 x pangkat 3. Maka ini akan menghasilkan 8x pangkat 3. Begitu ya. Jadi bukan hanya 2 saja yang memiliki hak terhadap 3, tetapi x juga memiliki hak terhadap pangkat 3. Seperti itu. Oke, kalau ini ada perkalian, maka tentu saja ada temannya lagi, yaitu pembagian. Maka A per B pangkat P sama ya,
mereka masing-masing memiliki hak terhadap P. Berarti A pangkat P dibagi B pangkat P. Berarti contoh 2/3 pangkat 2. Maka 2 memiliki hak terhadap pangkat 2. Ya, 3 juga sama, berarti per 3 pangkat 2. Maka masing-masing pembilang dan penyebut memiliki hak terhadap pangkat yang di luar. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Berarti hasilnya adalah 4/9. Baik, seperti itu ya anak-anak. Jadi, ini adalah semua sifat-sifat dari eksponensial. Baik, untuk yang ini, kalian ketahui bahwa bentuk pecahan syaratnya adalah bagian penyebut B itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau B sama dengan 0, maka dia tidak akan jadi kalau B sama dengan B-nya penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena definisi dari pecahan itu adalah A per B, di mana B sebagai penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Baik anak-anak, itu adalah penjelasan untuk sifat-sifat eksponensial. Jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, silahkan kalian bertanya kepada ibu.